Saudari-saudara, para romo, para bruder, frater, dan para suster yang terkasih. Kita melanjutkan pendalaman tentang kitab Mazmur dalam bentuk-bentuk yang lain. Dalam episode ke-7 ini secara khusus, kita akan dihantar untuk mengenali apa itu Mazmur keluhan kolektif. Kalau pada episode sebelumnya, Mazmur keluhan diucapkan secara pribadi, tapi ini adalah sebagai suatu bangsa yang terpilih. Apa artinya Mazmur keluhan kolektif ini dan maknanya apa? Pasti sangat menarik. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, percakapan kita yang terakhir itu mengenai Mazmur keluhan. Saya akan ulangi sebentar pokok-pokok pendahuluannya sebelum kita masuk ke Mazmur sebagai contoh, dan sebelumnya lagi mengenai Mazmur kolektif, karena yang sudah kita bicarakan adalah Mazmur pribadi. Pengantarnya begini. Keyakinan iman umat Allah perjanjian lama ialah bahwa Allah itu kasih setianya tanpa batas. Allah kasih setianya tanpa batas. Pengandaiannya, kalau Allah itu sungguh kasih setianya tanpa batas, harapannya adalah kasih setia itu dialami sungguh-sungguh oleh umatnya. Misalnya, kalau Allah sungguh mengasihi, maka umat yang dikasihi, khususnya umat atau pribadi-pribadi yang saleh, itu akan mendapatkan ganjaran. Dan ganjarannya sangat duniawi, tanda petik, yaitu umur panjang, sehat, kaya, dan sebagainya. Atau kalau itu menyangkut bangsa, bangsa yang dikasih Allah selalu akan damai, dan kalau berperang selalu menang, dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah kenyataannya tidak selalu demikian. Orang yang saleh mengalami sakit, difitnah, dan selanjutnya. Sementara bangsa yang dicintai oleh Allah dianiaya oleh bangsa lain, ditaklukkan oleh bangsa lain. Maka karena keyakinan dan kenyataan tidak cocok, muncullah pertanyaan. Dan pertanyaan ini pertanyaan yang eksistensial. Pertanyaannya dapat kita lihat misalnya pada Mazmur 77 ayat 11. Saya baca, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha kuasa, maha tinggi berubah. Jadi, ketika keyakinan dan kenyataan tidak selaras, orang bertanya, apakah Allah telah mengubah sikapnya? Allah bukan lagi Allah yang kasih setianya tanpa batas. Nah, di dalam keadaan seperti itu, spontan pribadi atau bangsa itu mengeluh. Biasa, kalau orang sakit ya mengeluh, itu reaksi spontan. Kalau bangsa mengalami bencana ya mengeluh, itu reaksi spontan. Tetapi di dalam iman, baik pribadi maupun bangsa umat Allah itu tidak berhenti pada reaksi spontan. Pengalaman itu mendorong mereka untuk mengolah pengalaman.
Nah, bagaimana pengalaman itu diolah? Caranya bagaimana? Caranya dengan mengingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau. Allah yang kasih setianya tanpa batas itu dulu selalu menunjukkan kebaikannya. Nah, kalau dulu Allah itu selalu menunjukkan kebaikannya, sekarang pun seharusnya juga menunjukkan kebaikannya itu. Sesudah mereka menempatkan pengalaman eksistensial dengan perspektif sejarah masa lampau, langkah berikutnya adalah berdoa dengan penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan bahwa Allah itu kasih setianya tanpa batas, meskipun realitas hidup mereka tidak sesuai pada waktu itu dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa Mazmur Keluhan mempunyai struktur yang kurang lebih sama. Mungkin baik kalau kita lihat salah satu contoh supaya mudah. Misalnya Mazmur 7. Di dalam teks kita judulnya Allah Hakim yang Adil. Ketika seseorang mengalami kesulitan, yang pertama-tama dia berseru. Mazmur 7 ayat 2. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Itu seruan. Lalu keluhannya ada di mana? Keluhannya misalnya ada pada ayat 3. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Itu keluhannya. Jadi rupa-rupanya pendoa Mazmur ini mempunyai musuh, orang yang tidak suka dengan dia, mengancam dia, maka digambarkan mereka seperti singa menerkam aku. Lalu mulailah keluhan yang berikutnya, ayat 4 sampai ayat 5. Ya Tuhan Allahku. Disusul dengan jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Keluhan. Pakai jika, kata jika itu menjadi penting karena dia tidak melakukan itu, tetapi mengapa dia dimusuhi, bahkan mengalami nasib seperti orang yang mau diterkam singa. Maka kalimat ini ayat 4, ya Tuhan Allahku jika aku berbuat ini. Padahal dia tidak berbuat itu. Tetapi nasibnya tidak baik. Maka pendoa Mazmur itu mengeluh. Namun keluhan tidak berhenti pada keluhan, selalu disusul tadi sesudah pengolahan, mengingat kesetiaan Allah, kasih setianya di masa lampau, lalu mulai nada yang lain, yaitu boleh dikatakan permohonan. Ayat 7, bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Dan begitu seterusnya ayat 10, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Tanda kurung seperti aku yang berdoa ini yang mengalami nasib yang tidak baik. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Itu salah satu contohnya. Nah, Mazmur keluhan seperti ini hanya dapat kita pahami
kalau kita mencoba menempatkan cara berpikir kita pada zaman orang-orang pendoa Mazmur atau penggubah Mazmur ini hidup. Keyakinan iman kita sudah jauh berkembang. Dulu yang ada di balik Mazmur-Mazmur Keluhan ini adalah keyakinan iman pada tataran yang terbatas itu, yaitu yang namanya pembalasan di bumi. Pembalasan itu dalam arti baik, dalam arti buruk. Jalan pikirannya begini, tadi sudah disebut sebetulnya, saya ulangi, Allah itu adil. Adil. Apa artinya adil? Di dalam kerangka berpikir pembalasan di bumi. Allah itu adil kalau ia memberi berkat kepada orang saleh. Tadi sudah disebut misalnya sehat, umur panjang, kaya, dan sebagainya. Sebaliknya, Allah disebut atau akan disebut tidak adil kalau memberi sakit kepada orang yang saleh. Itu namanya adil. Pembalasan di bumi. Mereka belum sampai pada periode itu, keyakinan iman belum sampai pada yang disebut hidup sesudah kehidupan di dunia ini. Belum sampai ke situ. Itulah sebabnya tadi kalau kita kembali ke Mazmur 7 ayat 10, pendoa Mazmur itu sudah sampai kepada keyakinan yang berbeda dibandingkan dengan keyakinan yang umum pada waktu itu. Meskipun Allah, tanda petik, dirasa memperlakukan orang saleh yang berdoa ini tidak baik, tetapi orang itu berdoanya begini, Mazmur 7 ayat 10 bagian kedua, Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Meskipun pendapat umum menilai orang ini sakit, jadi pasti dia berbuat dosa. Kalau begitu Allah adil. Tetapi orang ini saleh, tetapi mengapa menderita? Allah tidak adil. Tetapi pendoa Mazmur ini sampai kepada keyakinan iman yang pada waktu itu sulit dibayangkan. Karena meskipun kenyataan tidak sama dengan keyakinan, pendoa Mazmur tetap mengakui ya Allah yang adil. Selanjutnya, kalau keadaan itu seperti itu, artinya keyakinan tidak sejajar dengan kenyataan, muncul dua kemungkinan sikap. Kemungkinan yang pertama, yaitu istilah yang dipakai bisa ini, menjadi ateis praktis. Apa gunanya lagi percaya kepada Allah kalau Allah itu tidak adil seperti ini? Banyak yang mengambil sikap seperti itu. Tetapi sikap yang lain, yang justru inilah yang ditunjukkan di dalam Mazmur-Mazmur ini, kendati keyakinan tidak sama dengan kenyataan, pendoa Mazmur itu tetap percaya, meskipun tidak paham. Kalau percaya paham itu gampang. Percaya meskipun tidak paham. Saya ambil contoh yang agak ekstrim. Mazmur 73. Ini ilustrasi yang menurut saya sangat jelas. Diberi judul Pergumulan dan Pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ini keyakinan, Allah baik terhadap mereka yang tulus hatinya
bagi mereka yang bersih hatinya. Itu keyakinan. Nah, ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Aku, pendoa Mazmur, itu orang yang termasuk bersih hatinya. Tetapi ternyata pengalamannya tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya yang bersih itu. Dia susah, dia sakit, dia menderita, padahal bersih hatinya. Lalu dia ungkapkan kekecewaannya, ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Ini orang-orang fasik ini, semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Padahal saya bersih hati kok begini. Itu pergumulan, maka judul dari Mazmur 73 adalah pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan iman. Pendoa Mazmur ini tidak terjerumus di dalam sikap ateisme praktis, tetapi nanti akan tampil sebagai orang yang percaya. Nah, alasan-alasan dari keluhan pribadi itu macam-macam, yang tadi sudah disebut, orang sakit, orang difitnah, dan orang berdosa. Kita sampai di situ dalam pembicaraan kita yang terakhir. Sekarang kita akan melihat Mazmur keluhan kolektif. Yang tadi itu Mazmur keluhan pribadi, jadi orang per orang. Sementara kalau kita membaca mendoakan Mazmur keluhan kolektif, yang mendoakan Mazmur itu bukan seorang, bukan pribadi, tetapi suatu komunitas. Atau lebih jelasnya bangsa Israel. Latar belakangnya apa? Mazmur keluhan kolektif diperkirakan berasal dari perayaan ibadat. Perayaan ibadat ketika ada ancaman serius bagi bangsa. Saya kira mudah dipahami, karena pada zaman kita sekarang pun itu masih kita lakukan. Kita ingat pada awal pandemi COVID-19, itu kan di mana-mana ada ibadat mohon supaya wabah ini segera berlalu. Dengan segala macam variasinya. Kira-kira alasan dari Mazmur keluhan kolektif ya seperti itu. Alasan pertama itu perang. Kenapa itu menjadi hal yang penting? Kembali lagi kita melihat peta di mana Palestina, tanah terjanji itu terletak. Di sebelah utara ada kerajaan Mesopotamia, di bagian selatan ada kerajaan Mesir. Dua kerajaan besar. Dan dua kerajaan besar itu selalu terus-menerus berusaha untuk memperbesar wilayah mereka, memperbesar pengaruh mereka. Akibatnya apa? Akibatnya Palestina sering menjadi ajang peperangan antara kedua kekuasaan besar itu. Akibatnya apa? Nah, kalau kedua raksasa kerajaan raksasa itu perang, pasti kerugian material banyak orang mati, bahkan nah ini eksistensi Israel sering terancam. Dan nanti pada suatu ketika memang hilang itu eksistensi, entah dijadikan jajahan, entah bagaimana. Itu alasan yang pertama. Jadi ketika ada bencana perang,
antara dua kekuasaan besar atau perang dengan bangsa-bangsa kecil di sekitarnya, ancaman terhadap Israel. Yang kedua, alasannya apa? Keluhan kolektif itu, bencana alam. Seperti sekarang, sebetulnya sudah lama, pada zaman itu pun yang namanya kemarau panjang atau yang sebaliknya itu sering terjadi. Sekarang lebih banyak terjadi karena kerusakan alam. Tapi pada zaman itu pun yang namanya kemarau panjang menyebabkan panen gagal. Kalau panen gagal, dengan sendirinya masyarakat mengalami bencana kelaparan dan selanjutnya. Dalam tanda kurung ya, supaya tidak membingungkan, itulah sebabnya di lingkungan agama-agama asli di Palestina muncul berbagai macam ibadah untuk dewa, dewi, Baal, dan sebagainya itu. Dengan segala macam ritualnya yang seringkali berlawanan dengan keyakinan iman Israel dan tuntutan moral umat terjanji. Karena itu, karena seringkali mengalami gagal panen, dibuat ibadah yang melanggar norma-norma susila, bahkan pada zaman itu. Yang kedua, kemungkinan yang lain adalah apa? Belalang. Belalang, kalau di salah satu tempat di wilayah Jawa Tengah, belalang itu dijual untuk digoreng. Tapi wabah belalang terlalu banyak untuk diperlakukan seperti itu. Misalnya, saya baca kitab Nabi Amos, bab 7, ayat 1-3. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, ya Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Itu artinya belalang menghabiskan tanaman yang diharapkan menjadi dukungan pangan bagi masyarakat. Yang terakhir adalah wabah. Bisa dibayangkan kalau sekarang pun ada wabah yang sungguh-sungguh mengerikan. Pada zaman itu ketika kesadaran akan kesehatan dan pelayanan kesehatan masih sangat awal, yang namanya wabah dengan sendirinya sering terjadi. Dan untuk semuanya ini, kembali lagi keyakinan iman pada waktu itu hanya Allah yang dapat menolong. Nah, dalam keadaan seperti itu, bencana-bencana seperti itu, tadi sudah disebut, ada yang disebut Hari Ratap Nasional. Meratap secara nasional. Dan itu ada ceritanya. Misalnya, kita ambil contoh kitab Makabe yang pertama. Kitab Makabe yang pertama. Bab 3 ayat 47 sampai dengan 53. Itu adalah model, salah satu contoh apa yang dilakukan ketika diadakan ibadah ratapan. 1 Makabe bab 3, saya baca ayat 47. Pada hari itu juga berpuasalah mereka,
berpakaian karung dan menaburkan debu di atas kepalanya, serta menyobek pakaiannya. Kitab Taurat dibabarkannya untuk mendapati di sana apa yang oleh bangsa-bangsa lain ditanyakan kepada gambaran Allah-Allahnya. Dibawanya juga pakaian keimaman, buah bungaran, dan bagian 1/10. Lagi pula dan selanjutnya. Kemudian ibadatnya mulai pada ayat 50. Kemudian berserulah mereka ke surga dengan suara lantang, katanya, harus kami apakan orang-orang ini semua, dan harus kami bawa kemana? Barang apa yang telah dikuduskan bagimu dipijak-pijak dan dicemarkan orang. Para imammu berkabung dan merendahkan diri. Sungguh bangsa-bangsa asing telah bersekutu terhadap kami untuk menumpas kami. Jadi, kalau bahasanya seperti ini, itu pasti di belakang kalimat-kalimat ini adalah bencana nasional ketika tanah terjanji itu dikalahkan atau diserang oleh bangsa lain. Maka mereka mengadakan ratapan. Susunannya sama seperti tadi, susunan Mazmur ratap pribadi. Mungkin kita ambil salah satu contoh, misalnya Mazmur 79, mulai dengan menyebut nama Tuhan. Mazmur 79 ayat 1 diawali dengan kata Ya Allah. Cukup sebutan pendek itu, seruan kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan ratapan dan dengan keluhan. Langsung kata yang kedua mulai dengan ratapan itu. Mazmur 79 ayat 1. Bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Jadi itu pasti perang yang menghancur luluhkan tanah Palestina, bahkan kota Yerusalem. Tetapi tidak berhenti di situ, seperti biasa, permohonan penuh kepercayaan menyusul. Ayat 8-9. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Selanjutnya diberikan alasan. Alasan itu seperti tadi sudah disinggung dalam rangka mengolah pengalaman eksistensial baik pribadi maupun bangsa Israel ingat akan masa lampau. Ketika Allah itu menunjukkan kasih setianya. Kalau mau dilihat bab ayat 8-9, ayat 9, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Jadi ada unsur pengakuan dosa. Sementara Mazmur lain, kita ambilnya Mazmur 74 misalnya, judulnya itu nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Diingatlah perbuatan Allah pada masa lampau yang menunjukkan kasih setianya. Saya baca Mazmur 74 ayat 12. Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air.
Ini bahasa yang khas, bahasa Perjanjian Lama, yang digunakan untuk menggambarkan karya penciptaan Allah. Sudah beberapa kali diulang, menurut kitab suci, penciptaan itu bukan yang dulunya tidak ada apa-apa, menjadi semuanya ada. Bukan seperti itu. Penciptaan adalah dunia yang dulunya chaotic, kacau balau, air menguasai segala-galanya, lalu dunia yang kacau balau itu diatur oleh Allah. Dalam kisah penciptaan, Allah itu mengalahkan kekuatan-kekuatan purba yang diwujudkan, dinyatakan di dalam laut dan sebagainya. Ayat 14. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan. Lewiatan itu binatang raksasa yang bisa mengguncang-guncang seluruh dunia. Itu dikalahkan oleh Allah pada waktu penciptaan. Nah, pada waktu penciptaan, Allah sudah mengalahkan kekuatan-kekuatan itu. Allah menunjukkan kasih setianya. Allah yang sama pasti menunjukkan kesetiaannya juga, kasih setianya juga sekarang ini. Alasannya bisa seperti itu. Kemudian ada janji. Misalnya, kembali kita ke Mazmur 79, ayat 13. Kita baca mulai ayat 12. Dan balikkanlah ke arah pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu di bawah kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Jadi menyebut nama Allah, mengeluh, menempatkan realitas konkret itu di dalam sejarah keselamatan, sambil percaya bahwa Allah yang dulu menunjukkan kasih setianya akan terus menunjukkan kasih setianya. Dan kalau Tuhan menunjukkan kuasanya lagi, maka janji pendoa Mazmur itu adalah untuk bersyukur kepadamu selama-lamanya, memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Kita ingat ketika orang bersyukur, tidak datang sendiri minta intensi doa, tetapi membawa korban, mengundang banyak orang, mengadakan perjamuan dengan makanan utama korban itu, dan ketika mengadakan perjamuan itu, yang berjanji untuk bersyukur itu bercerita mengenai pengalaman-pengalaman hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Itu secara umum mengenai Mazmur keluhan kolektif. Pengantar yang terakhir adalah apa artinya kalau kita mendoakan Mazmur keluhan seperti itu bagi kita sekarang ini. Ada beberapa yang bisa diusulkan. Ada 3. Yang pertama, kita mencoba menempatkan cara berpikir kita pada zaman ketika pendoa-pendoa Mazmur ini mengubah Mazmur ini. Sudah kita katakan bahwa semua Mazmur jenis ini, jenis keluhan, mengungkapkan keinginan kuat agar keadilan Allah menjadi nyata.
keadilan Allah menjadi nyata. Dalam faham pendoa Mazmur zaman dulu, keadilan Allah menjadi nyata kalau orang saleh dibebaskan dari segala macam rintangan. Itu zaman dulu. Nah, sekarang kita loncat ke zaman kita sekarang. Cara berpikirnya sudah berbeda, tetapi masalah keadilan itu masih tetap menjadi masalah sejak zaman dulu sampai sekarang. Keadilan Allah ketika kita sudah berubah keyakinan, dulu pembalasan di bumi, sekarang Allah itu kasih setianya tanpa batas. Dan kita sudah bertumbuh di dalam keyakinan iman, ada hidup sesudah kematian. Tetapi masalah keadilan tetap menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperjuangkan. Nah, sekarang ini kalau kita berbicara mengenai keadilan Allah, caranya bagaimana keadilan Allah itu dinyatakan pada zaman kita sekarang? Dulu orang berpikir keadilan Allah hanya bisa dijalankan oleh Allah langsung. Sekarang Allah yang adil mesti ditampilkan wajahnya yang adil itu di dalam karya-karya gereja. Menegakkan keadilan di dunia tidak hanya menegakkan keadilan di akhirat. Di dunia ini, keadilan Allah yang artinya sudah sangat berkembang mesti ditegakkan. Oleh karena itu, misalnya setiap tahun Paus pada awal tahun 1 Januari setiap tahun itu menulis pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia. Salah satu pesan yang sangat kuat adalah kalau dulu orang berpikir, kalau mau damai, siapkanlah perang. Maka perlombaan senjata. Nah, kalau senjatanya itu kekuatannya sama, orang tidak berani perang. Karena tidak tahu siapa yang akan menang. Sekarang, cara berpikirnya sudah lain. Kalau mau damai, pastikanlah keadilan itu dirasakan oleh umat manusia. Dulu istilahnya seperti itu. Kalau mau damai, siapkanlah perang. Sekarang, kalau mau damai, tegakkanlah keadilan. Artinya, keadilan harus ditegakkan melalui apa? Yang melalui segala macam cara, antara lain. Misalnya, di dalam sejarah gereja, pada suatu titik muncul baik di Roma maupun di Vatikan, maupun di keuskupan-keuskupan, di tarekat-tarekat, ada yang namanya Komisi Keadilan dan Perdamaian. Di keuskupan-keuskupan kita juga ada. Untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan itu. Bukan Allah langsung, tetapi Allah itu adil, maka keadilan Allah harus menjadi nyata. Lewat siapa? Lewat keadilan, tata kelola, lewat tata dunia yang baru. Di situ keadilan menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi juga sudah dikatakan. Ketika menurut cara berpikir pada waktu itu Allah dinilai tidak adil karena memperlakukan orang saleh tidak dengan baik, lalu ada dua reaksi. Yang pertama, menjadi ateis praktis. Tidak ada gunanya percaya kepada Allah, tidak ada. Tetapi, para pendoa Mazmur ini, tadi saya menggunakan kata, mereka tetap percaya meskipun tidak bisa memahami. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ketika orang tidak paham,
atau tidak mampu memaknai pengalaman mereka, belum mampu memaknai pengalaman mereka, mereka tetap saja percaya. Meskipun sebetulnya pengalaman eksistensial itu memasukkan mereka pada krisis iman, tetapi tidak menyerah, melainkan tetap bertahan. Pelajaran bagi kita semua yang pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir, sangat sulit, gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk dipahami dan dihayati. Di dalam Mazmur-Mazmur seperti ini kita diajari untuk memberi tempat kepada penderitaan. Biasanya penderitaan itu hanya jelek, tidak ada gunanya, apalagi tidak ada maknanya. Bukan hanya tidak ada gunanya, tetapi tidak ada maknanya. Nah, pendoa Mazmur seperti ini, pendoa Mazmur keluhan, mengajari kita untuk memberi tempat kepada penderitaan. Meskipun kita tidak paham. Dan itu selalu terlontar kan di dalam ucapan-ucapan sehari-hari. Kalau ada bencana, mengapa kalau Allah memang sungguh baik, mengapa Dia membiarkan kejahatan-kejahatan ini tetap berlangsung? Dan kejahatan itu berpengaruh pada saya, membuat saya menderita. Misalnya seperti itu. Atau orang sakit. Kenapa Tuhan memberikan penyakit seperti ini kepada saya? Apa dosa saya? Pertanyaan eksistensial seperti itu seringkali muncul. Nah, pendoa Mazmur mengajari kita untuk memberi tempat. Sekali lagi, gampang diucapkan, tidak mudah untuk dihayati. Dan yang terakhir, Mazmur-Mazmur seperti itu seringkali dipakai untuk sebagai lambang penderitaan Kristus. Itulah sebabnya, misalnya Mazmur 22 itu dikutip oleh Injil Matius dan Markus untuk mengungkapkan perasaan Yesus yang sedang menderita sakratul maut di salib. Kegelisahan, merasa ditinggalkan, krisis. Dari lain pihak, Mazmur 31 ayat 6 dipakai oleh Lukas untuk menggambarkan kematian Yesus. Ini Mazmur penyerahan. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Ini pengantar umum untuk Mazmur keluhan pribadi dan Mazmur keluhan kolektif. Sekarang kita mau melihat salah satu contoh, satu untuk Mazmur individual, satu untuk Mazmur kolektif. Kita lihat lebih teliti, bukan sebagai contoh struktur dan sebagainya, tetapi dalam rangka melihat dinamika orang beriman dalam perjalanan mengolah pengalaman imannya yang terungkap di dalam Mazmur-Mazmur ini. Yang pertama adalah Mazmur keluhan individual. Kita ambil Mazmur 56 sebagai contoh. Kita lihat secara garis besar dulu catatan umum mengenai Mazmur ini. Yang pertama, Mazmur 56. Inti dari Mazmur ini terdapat pada ayat 2
sampai 5. Ayat 2 sampai 5. Apa isinya? Ayat 2 sampai 5 ini. Isinya ya yang paling pokok di dalam Mazmur jenis ini, ratapan 1 dan ungkapan kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang paling inti. Ratapannya ada di mana? Pada ayat 2 dan 3. Kita baca, nanti kita baca lagi secara keseluruhan. Ayat 2 sampai 3. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Ayat 3, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Itu keadaan pendoa Mazmur. Kata menginjak-injak, menghimpit, itu dapat memberikan gambaran kepada kita penderitaannya seperti apa pendoa Mazmur itu. Mengeluh. Tetapi keluhan ini langsung disusul dengan ungkapan kepercayaan. Ayat 4 dan 5. Waktu aku takut. Nah, takut itu terungkap pada ayat 2 dan 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi langsung disusul dengan ungkapan kepercayaan. Ayat 6-7 mengulangi lagi keadaan si pendoa Mazmur ini. Mengalami kesulitan oleh musuh. Ayat 6. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Ini diulang lagi apa yang dikeluhkan pada ayat 2 dan 3. Disusul lagi oleh ungkapan kepercayaan ayat 8 dan 9-12. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Ini sudah mulai kepercayaan lagi. Air mataku Kau ketaruh di dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ayat 11 ini praktis mengulangi ayat 5. Kata-katanya persis sama. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, ayat 12. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 13 sampai 15 itu janji untuk bersyukur kepada Allah. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan kurban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah
dalam cahaya kehidupan. Kata kecil ini, sebab engkau telah. Silahkan membayangkan itu ungkapan apa? Pendoa Mazmur ini kan sedang di dalam kesulitan, dalam krisis, diungkapkan dengan sangat diinjak-injak oleh musuh dan sebagainya. Jadi masih di dalam penderitaan, masih di dalam kesulitan, kesusahan. Tetapi yang istimewa adalah ayat 14, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Ini adalah ungkapan keyakinan, jadi meskipun belum tetapi telah. Seolah-olah pendoa Mazmur itu sudah mengalami pembebasan oleh Tuhan. Belum, tetapi sudah. Ungkapan kepercayaan yang sangat besar. Kesusahannya tadi sudah disebut, ayat 6 itu difitnah dan sebagainya. Yang mungkin bisa ditanyakan adalah ayat 1. Itu pengantar-pengantar di dalam Mazmur. Mungkin baik kalau kita lihat ya. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Ini jenis lagu. Jadi seperti sekarang ada anamnesenya banyak, anamnese nomor 3A misalnya itu seperti ini. Merpati menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Ini salah satu jenis nyanyian. Ada rekaman yang bagus ketika orang-orang Yahudi sekarang ini menyanyikan mazmur-mazmur ini. Bisa dicari di Google saya kira. Lagu orang-orang Yahudi menyanyikan mazmur misalnya ketika mereka beribadah di tembok ratapan. Secara umum seperti itu, sekarang kita coba lihat apakah masih bisa kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Ayat 2 sampai 3. Seperti sudah kita bicarakan, Mazmur dimulai dengan seruan kepada Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Nah, Allah ini seringkali ditambahi sifat-sifatnya. Allah pencipta, Allah setia, Allah penolong, dan segala macam. Sama seperti doa-doa kita di dalam liturgi. Allah Bapa yang kasih setianya tanpa batas. Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa. Allah disebut seperti itu. Digambarkan keadaan sangat kritis, sudah dikatakan tadi diinjak-injak, dihimpit, dicelakakan, dan sebagainya. Keyakinannya adalah dalam keadaan seperti itu, hanya Tuhan yang bisa menolong. Bab ayat 4-5, pendoa beralih dari rasa takut ke rasa aman dan teguh karena kepercayaannya. Mungkin baik kalau kita perhatikan ayat 5. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Pertanyaannya adalah, yang namanya firman, itu artinya apa? Tentu bukan sangat umum. Tetapi firman dalam arti janji Allah untuk terus menyelamatkan, terus membebaskan orang-orang yang benar. Dari mana itu disimpulkan? Dari Mazmur yang lain. Mazmur 106 ayat 12. Judulnya
Mazmur 106 adalah kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Ayat 12. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Segala firman-Nya artinya adalah janji Allah untuk menyelamatkan orang benar, untuk menyelamatkan bangsa yang dipilihnya sendiri. Jadi kembali lagi, janji Allah itu berarti firman Allah itu berarti janji Allah. Kalau ditarik adalah janji kepada Abraham. Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Ayat 5. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Silahkan merasakan di dalam ungkapan yang sederhana ini, kepercayaan kepada Allah yang begitu kuat, meskipun tidak selalu jelas, dirasakan oleh pendoa Mazmur ini. Dari lain pihak, orang yang menginjak-injak dia, yang menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kehebatannya. Tetapi meskipun demikian, pendoa Mazmur itu mengatakan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dibandingkan dengan kuasa Allah, orang-orang yang menginjak-injak aku itu bukan apa-apanya. Mereka adalah manusia yang rapuh, tidak akan menang melawan pendoa Mazmur yang mengandalkan Allah. Tidak mudah dihayati, tetapi saya kira jelas dipahami. Dipahami dengan jelas, moga-moga paham itu lama-kelamaan merasuk di dalam keyakinan iman. Allah yang Maha Kuasa, pada waktu pendoa Mazmur ini mengalami krisis, tidak jelas. Tetapi dia percaya kepada firman-Nya, kepada janjinya. Sementara musuh-musuhnya yang menginjak, yang menghimpit dan memfitnah, begitu kuat. Praktis membuat dia masuk di dalam krisis. Tetapi siapa mereka itu? Kalau dibandingkan dengan Allah yang kepadanya aku percaya. Moga-moga jelas pesan dari kedalaman iman itu. Kita berhenti di sini, nanti kita lanjutkan di dalam percakapan yang akan datang. Terima kasih. Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita jadi mengetahui mengapa Mazmur keluhan kolektif itu muncul. Rupanya karena pelbagai sebab, baik itu penindasan dari bangsa lain, baik itu bencana alam, maupun ancaman serius bagi suatu bangsa. Sungguh menarik bahwa tetap bagaimanapun, di balik Mazmur keluhan kolektif, di situ terdapat harapan yang besar dan utama akan Allah Yahweh yang Maha Kuasa. Semoga ini menjadi inspirasi iman bagi kita untuk hidup kita sehari-hari. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, bimbingan dan berkat-Nya kepada Anda dan komunitas dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.